Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pertemuan Durus Sulughah kita. Kemarin kita sudah membahas pelajaran yang ke-8, yaitu kata tunjuk dan benda yang ditunjuknya disebutkan. Kata tunjuk dan benda yang ditunjuknya disebutkan itu belum jadi kalimat. Ya, kalau bahasa Indonesianya kemarin kita sudah membahas mengenai buku ini. Bukan ini buku. Kalau ini buku, pelajaran pertama itu adalah kalimat. Tapi kalau buku ini, buku dan ini diucapkan, maka itu belum jadi kalimat. Kalau hadza kitabun itu kalimat atau jumlah, tapi kalau hadzal kitabu belum jadi kalimat atau belum jadi jumlah. Nah, di pelajaran yang ke-9 yang akan kita pelajari sekarang, kita akan mempelajari mengenai kata sifat, ya, atau adjektif, atau dalam bahasa Arabnya disebutnya itu na'at, atau terkadang disebut juga dengan sifah. Nah, na'at, kata sifat ini berarti ada sesuatu yang diberi kata sifatnya atau yang disifatinya. Nah, yang diberi kata sifat disebutnya itu adalah man'utnya. Seperti yang terlihat di papan tulis. Kalau kita perhatikan di papan tulis, saya sudah menulis beberapa catatan. Seperti yang kita lihat, di sini ada kata mudarrisun, kemudian di sini juga ada kata jadidun, ya. Ada kata mudarrisun, ada kata jadidun. Nah, mudarrisun seperti yang sudah ketahui, seperti yang sudah kita ketahui artinya adalah guru, sedangkan jadidun artinya adalah baru. Ya, nah, tentu saja ada kata guru, ada kata baru. Kalau kita tanya kata sifatnya yang mana, tentu saja orang akan mengatakan kata sifatnya itu adalah baru, bukan guru. Ya, guru yang baru, bukan baru yang guru. Tidak ada orang yang mengatakan ini baru yang guru. Tidak ada, ya. Kebanyakan orang mengatakan, tentu saja orang Indonesia akan mengatakan ini guru baru. Nah, ternyata sama juga, bahasa Arab juga sama. Kita menyebutkan, bahasa Indonesia menyebutkan kata guru dulu, kemudian kata baru. Dalam bahasa Arab ternyata juga sama, menyebutkan mudarrisun dulu, baru kata jadidun. Nah, jadidun ini adalah kata sifatnya atau naatnya, kemudian mudarrisun ini adalah man'utnya atau yang diberi kata sifatnya. Nah, permasalahannya adalah yang sering membuat para pemula suka salah memahami itu adalah tidak seperti nama-nama teori yang lainnya dalam bahasa Arab. Seperti kalau misalkan di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, di pelajaran yang kelima, kemudian pelajaran yang keempat, pelajaran yang kelima mengenai mudhof ilaih, pelajaran yang keempat mengenai jar majrur. Nama kaidahnya adalah di kitab-kitab nahwu, nama kaidahnya adalah mudhof ilaih, jar majrur. Nama kaidah sesuai urutan nama kaidah sesuai dengan urutan tulisannya. Jadi ketika nama kaidahnya adalah mudhof ilaih, berarti yang ditulis pertama itu adalah mudhof dulu. Yang diucapkan pertama itu adalah mudhof dulu, kemudian mudhof ilaihnya. Tapi ketika di kitab-kitab nahwu nama kaidahnya adalah na'at man'ut, nama kaidahnya na'at man'ut. Nah, para pemula akan menyangka bahwasanya yang ditulis pertama kali, yang diucapkan pertama kali juga na'at man'ut. Padahal dari segi tulisan, yang ditulis atau yang diucapkan pertama kali itu adalah man'utnya dulu, baru na'atnya. Gitu ya. Maka memang kenapa sih untuk mempermudah harusnya memang nama kaidahnya itu adalah man'ut na'at, bukan na'at man'ut, ya. Karena yang ditulis, yang diucapkan duluan itu adalah si man'utnya yang diberi kata sifat, kemudian na'atnya atau kata sifatnya. Nah, na'at itu mengikuti man'utnya. Karena yang diucapkan pertama kali itu adalah man'utnya, maka si na'at itu mengikuti man'utnya. Dalam hal apa? Ya. Kalau di Durus Sulughah jilid 1 itu mungkin tidak terlalu rumit, ya. Sebetulnya antara na'at dengan man'ut harus seimbang atau harus sesuai dalam 4 hal. Tapi di sini cuma 3 hal saja karena dari segi kuantitas itu belum dipelajari. Yang pertama adalah dalam hal kemudzakaran, tadzkir wa ta'nisnya, ya. Tadzkir dengan ta'nisnya itu harus seimbang. Kalau man'utnya muzakkar, maka na'atnya juga muzakkar.
Ya, tanpa tamarbutoh, mudarrisun jadidun. Berarti tidak boleh mengatakan mudarrisun jadidatun, itu tidak boleh. Kalau man'utnya muannas, maka naatnya juga harus muannas, ada tak marbutohnya. Mudarrisatun jadidatun, tidak boleh mengatakan mudarrisatun jadidun, enggak seimbang. Yang satu ada tak marbutoh, yang satu enggak, itu enggak seimbang. Kemudian yang berikutnya adalah harus seimbang dalam hal apanya? Dalam hal i'rabnya atau harokatnya. Mudarrisun ini harokatnya adalah dhammah, maka jadidun harokatnya juga dhammah. Gitu ya. Nah, kalau harokatnya karena kita kemarin sudah mempelajari huruf jar, bagaimana kalau mudarrisun ini kemasukan huruf jar kemudian dikasih naat, maka menjadi mudarrisin jadidin. Tidak boleh mudarrisin jadidun, tapi harus mudarrisin jadidin, harus seimbang. Begitu juga mudarrisatin jadidatin. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus seimbang dalam masalah ma'rifah dengan nakirohnya. Ya, harus seimbang dalam masalah definitif dengan indefinitifnya. Kalau man'utnya indefinitif, nakiroh, umum, general, bisa siapa saja, tanpa alif lam dengan tanwin, maka sinaatnya juga harus tanpa alif lam. Ya, mudarrisun jadidun tidak boleh mudarrisun al-jadidu, itu tidak boleh. Tapi kalau man'utnya menggunakan alif lam, tentu saja kalau ada alif lam berarti tidak boleh ada tanwin ya. Al-mudarrisu, maka si man'utnya al-jadidu. Harus seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau sudah paham, dan perlu saya tekankan bahwasanya naat dengan man'ut belum jadi kalimat. Sebagaimana jar dengan majrurnya, sebagaimana mudhof dengan mudhof ilaihnya, begitu juga naat dengan man'utnya, ketiganya itu belum jadi kalimat. Mungkin saja ketiganya itu bisa jadi khobar saja. Ya, seperti misalkan begini, mudarrisun jadidun itu belum kalimat. Mudarrisun jadidun di pelajaran ini dijadikan sebagai khobar. Nah, atau misalkan kitabul ustadzi itu bukan kalimat. Kitabul ustadzi bisa saja jadi mubtada, bisa juga jadi khobar. Oke, sekarang kita baca ya pelajaran yang ke-9. Ada sutasi pelajaran yang ke-9. Silakan membaca. Man hadzal rajulu. Oke, ulangi lagi. Ayo 1 2 3 bareng. Man hadzal rajulu. Man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Nah, hadzal rajulu itu pelajaran yang ke-8 ya. Bukan siapa ini laki-laki ya, walaupun yang diucapkan adalah hadza dulu baru ar-rajul, tapi nerjemahkannya bukan siapa ini laki-laki ya, karena di dalam Indonesia tidak ada kalimat siapa ini laki-laki. Yang ada di dalam bahasa Indonesia itu adalah siapa laki-laki ini. Terus berikutnya Huwa abbasun. Berikutnya Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Terus berikutnya Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, lihat di sini ada tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Abbas adalah pedagang kaya. Ya, terkadang dalam bahasa Indonesia memang naatu atau kata sifat itu terkadang pakai yang, terkadang tanpa yang. Tapi walaupun dia tanpa yang, dia tetap dihitungnya sebagai adjektif atau naat ya. Abbas adalah seorang pedagang kaya. Nah, lihat, tajirun kaya itu adalah kata sifat dari tajirun. Sebetulnya Abbasun tajirun itu kalimatnya sudah sempurna. Tapi ketika ditambahkan goniyun, maka di situ ada informasi tambahan, yaitu bukan hanya sekedar memberitahu bahwasanya si Abbas itu seorang pedagang, tapi juga dia itu pedagangnya itu yang kaya. Kondisinya ya. Berikutnya. Hamidun mudarrisun. Terus Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Berikutnya. Ma hadza. Terus. Hadza tuffahun. Terus. At-tufahu fakihatun ladzidatun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Karena dia jadi khobar ya, tidak ada alif lamnya di situ ya, pakai tanwin. At-tufahu fakihatun lazizatun. Apel adalah fakihatun buah, lazizatun yang enak atau yang lezat. Buah yang enak. Lihat, karena fakihatun ada tak marbutohnya, maka lazizun juga ada tak marbutohnya menjadi fakihatun lazizatun. Oke, berikutnya. Madzalika.
Dzalika usfurun. Terus Al-usfuru ta'irun saghirun. bagus. Al-usfuru ta'irun saghirun. Usfur ini bukan burung ya. Kalau burung itu ta'irunnya. Nah, usfur ini sejenis burung. Salah satu jenis burung. Ini sebutnya ismul jinsi ya. Nah, usfur kalau bahasa Indonesianya burung yang kecil ya. Burung gereja atau burung pipit lah ya. Usfur adalah ta'irun saghirun. Usfur adalah burung yang kecil. Burung yang kecil. Ta'irun burung, saghirun kecil. Itu adjektifnya atau naatnya. Berikutnya. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Karena lughatun ada tak marbutohnya, maka sahlatun ada tak marbutohnya juga. Karena lughatun dommatain, sahlatun juga dommatain, seimbang ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang gampang. Berikutnya. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah ya. Berikutnya. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun. Mahmudun talibun kaslanun. Kaslanu tidak pakai tanwin ya. Ammarun talibun mujtahidun wa Mahmudun talibun kaslanu. Ammar adalah mahasiswa yang rajin. Talibun man'utnya, mujtahidun naatnya. Ya, talibun muzakkar, mujtahidun muzakkar. Talibun tidak pakai alif lam bertanwin, mujtahidun tidak pakai alif lam bertanwin. Selesai. Kemudian kita lihat wa Mahmudun talibun kaslanu. Talibun kaslanu. Talibun muzakkar, kaslanu muzakkar. Talibun dhammah, kaslanu dhammah. Talibun tidak pakai alif lam makanya bertanwin. Kaslanu tidak pakai alif lam tapi tidak bertanwin. Kenapa? Ya, karena kaslanu nanti akan dibahas di pelajaran yang ke-22. Kaslanu ini masuk ke isim-isim yang tidak bertanwin. Isim biasanya kalau alif lamnya hilang maka dia bertanwin. Karena pilih salah satu ya, kalau tidak alif lam berarti dia bertanwin. Nah, kecuali ada beberapa isim yang ketika alif lamnya tidak ada, tanwinnya juga tidak ada. Ini yang disebut dengan isim-isim yang tidak bertanwin. Apakah talibun kaslanu sudah seimbang? Tentu saja sudah seimbang. Seimbangnya itu bukan di sama-sama tanwinnya ya, tapi seimbangnya itu di sama-sama tidak ada alif lamnya. Talibun tidak ada alif lamnya, kaslanu tidak ada alif lamnya. Nah, walaupun talibun bertanwin, kaslanu tidak bertanwin, tapi sama-sama nakiroh, sama-sama tidak bertanwin. Ammar adalah mahasiswa yang rajin dan Mahmud adalah mahasiswa yang pemalas. Berikutnya. Man anta? Ana talibun. Terus. Anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Bagus ya. Jadi di sini naat man'utnya adalah talibun jadidunnya. Talibun jadidun. Oke, berikutnya tamarin latihan-latihan. Iqra waktub, coba dibaca. Muhammadun talibun qadimun. Bagus. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad adalah mahasiswa yang lama. Berikutnya. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun? La, huwa tabibun jadidun. Apakah laki-laki itu guru baru? Bukan. Dia adalah dokter baru, ya, dokter yang baru. Berikutnya. Hada darsun sahlun. Nah, darsun sahlun ini adalah pelajaran yang gampang. Berikutnya. Abbasun tajirun syahirun. Abbasun banyak bertasydid ya. Abbasun tajirun syahirun. Syahir bermakna masyhur ya. Abbas adalah pedagang yang syahir. Syahir itu yang terkenal. Berikutnya. Bilalun muhandisun kabirun. Bagus. Bilal adalah insinyur yang besar. Berikutnya. Al-inkiliziyatu lughatun So'batun. Al-inkiliziyatu lughatun so'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang susah. Ya, lughatun bahasa, so'batun artinya susah. Berikutnya. Anta rajulun ghaniyun? La, ana rajulun fakir. Bagus. A'anta, apakah kamu laki-laki kaya?
bukan saya laki-laki miskin. Rojulun fakirun, laki-laki miskin atau laki-laki yang miskin. Berikutnya. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Qahirah artinya adalah Kairo ya. Kairo adalah kota yang besar. Berikutnya. A'anta mudarrisun qadimun? La, ana mudarrisun jadidun. Apakah kamu guru baru? Bukan, saya adalah guru lama. Berikutnya. Ahamidun Hamid ya. Ahamidun talibun kaslanu? La, huwa talibun mujtahidun. Bagus. Apakah Hamid mahasiswa yang malas? Tidak, dia mahasiswa yang rajin. Bagus. Berikutnya. Ya, dha' fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Letakkan di yang kosong berikut, di kalimat-kalimat berikut, apa yang harus diisi dengan na'at yang sesuai ya, na'at yang cocok. Silakan nomor 1 coba dibaca. Khadijatu thalibatun. Nah, belum selesai. Naatnya mana? Ya, Khadijah adalah seorang mahasiswi. Nah, mahasiswi yang apa? Apakah mahasiswi yang cantik, mahasiswi yang rajin? Nah, di sini latihan kita dilatih untuk membuat naat. Ya, di latihan yang berikutnya kita dilatih membuat man'ut. Di latihan yang kedua man'utnya sudah ada, naatnya yang belum ada. Di latihan yang ketiga dibalik, naatnya sudah ada, man'utnya yang belum ada. Oke, silakan ulangi lagi nomor 1. Khadijatun. Bukan kho, tapi Khadijatu. Khadijatu talibatu mujtahidatun. Khadijatu thalibatun. Ya, kalau tidak pakai alif lam berarti pakai tanwin. Yang Khadijah enggak ada, Khadijah nama perempuan tidak bertanwin ya. Khadijatu thalibatun mujtahidatun. Berikutnya nomor 2. Khalidun tajirun ghaniyun. Bagus. Khalidun tajirun ghaniyun. Berikutnya. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Bagus. Berikutnya. Al-usfuru ta'irun sogirun. Bagus. Al-usfuru ta'irun sogirun. Berikutnya. At-tuffahu Terus. fakihatun ladidatun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Bisa. Berikutnya. Ana mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Boleh. Berikutnya. Muhammadun tabibun jadidun. Muhammadun tabibun jadidun. Boleh. Berikutnya. Al-inkiliyatu Al-inkiliziyatu. lughatun su'batun. Al-inkiliziyatu lughatun su'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang susah ya. Tergantung ya, relatif. Kalau nggak belajar susah ya. Berikutnya. A'anta talibun jadidun. A'anta talibun jadidun. Nah, Faruk senang banget sama yang jadid-jadid ya. Jadid semuanya. Silakan, nggak salah sebetulnya tuh ya. Berikutnya. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun ya. Kairo adalah kota yang besar. Bagus. Berikutnya. Dha' fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Diletakkan di tempat yang kosong di kalimat-kalimat berikut. Apa man'utnya sekarang ya? Bahasa Arab titik-titik gampang. Apanya yang gampangnya? Ayo berikutnya. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Bagus ya. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Berikutnya nomor 2. Ana talibun qadimun. Ana talibun qadimun. Bagus. Berikutnya. Ammarun tajirun ghaniyun. Ammarun tajirun ghaniyun. Bagus. Berikutnya. Hadza qalamun maksurun. Bagus. Hadza qalamun maksurun. Ini adalah pulpen yang patah. Berikutnya. Faisalun talibun kaslan. Faisalun talibun kaslanu. Faisal adalah mahasiswa yang pemalas, kaslanu. Nah, di sini di latihan yang keempat, di sini disebutkan naat-naat untuk laki-laki. Ini semuanya di sini untuk laki-laki ya. Tidak ada yang untuk perempuan. Nah, di sini naat-naat yang disebutkan di latihan yang keempat ini semuanya tanpa alif lam dan semuanya tidak bertanwin. Tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya. Karena dia memang dilarang untuk bertanwin ya. Alasannya adalah karena dia sebuah naat kemudian ujungnya ada alif nunnya.
Makanya jadi sebuah kaidah ya. Naat kalau ujungnya alif nun tidak bertanwin. Naat kalau ujungnya alif nun tidak bertanwin. Mujtahidun naat tapi ujungnya huruf dal, maka mujtahidun bertanwin. Kabirun naat tapi ujungnya ro, maka dia bertanwin. Tapi kaslanu, jau'anu, naat ujungnya alif nun dia tidak bertanwin. Nah di sini semuanya persamaannya adalah semuanya naat dan semuanya ujungnya alif nun, kemudian semuanya muzakkar. Untuk yang muannasnya itu nanti ada di jilid 2 ya. Nah di situ ada kaslanu artinya adalah pemalas, kemudian ada jau'anu, di situ ada lapar, kemudian atsyanu yaitu haus, kemudian ghadbanu artinya adalah marah, kemudian mal'anu artinya adalah penuh. Coba dibaca. Ana jau'anu. Ana jau'anu, saya lapar. Bagus, berikutnya. Anta jau'anu. La ana atsyan. Apakah kamu a'anta jau'anu? Apakah kamu lapar? La ana atsyanu. Tidak, saya haus. Ya, berikutnya. Limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yawma? Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma? Kenapa guru marah hari ini? Berikutnya. Al-qubu mal'an. Al-kubu mal'anu ya. Cangkir tersebut mal'anu penuh ya. Bagus, berikutnya. Lihat di dalam kotak ya. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Yang pertama adalah al-lughatu, kemudian syahirun, al-madinatu, at-ta'iru atau burung. Al-lughatu bahasa, syahirun artinya terkenal, masyhur. Al-madinatu di situ maksudnya adalah kota, bukan al-madinah al-munawwarah ya. Kemudian at-ta'iru burung, al-yauma hari ini, kaslanu malas, jau'anu lapar, atsyanu haus, mal'anu penuh atau terisi, ghadbanu marah, al-usfuru ini burung pipit ya kecil, kemudian al-yauma hari ini. Oke, mungkin kita cukupkan dulu karena di pelajaran yang berikutnya nanti bagian B masih mengenai naat tapi yang ada alif lamnya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.